Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih bersama Bu Deni. Kali ini kita akan melanjutkan membahas materi kimia untuk bab hidrolisis garam. Pada video kali ini kita akan fokus pada cara menentukan atau menghitung pH garam. Seperti kita ketahui, ada bermacam-macam garam tergantung pada senyawa atau ion-ion penyusunnya. Nah, yang pertama adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Garam ini karena berasal sama-sama kuat maka tidak mengalami hidrolisis dan pH-nya sama dengan 7 sehingga sifatnya netral. Yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, garam ini akan mengalami hidrolisis pada bagian yang lemah, jadi pada bagian yang berasal dari basa lemah saja. Sedangkan yang berasal dari asam kuat tidak mengalami hidrolisis sehingga dikatakan mengalami hidrolisis parsial. Biasanya cirinya garam seperti ini dalam soal akan diketahui harga Kb dari basa lemah. Nah, kemudian pH-nya berapa? pH-nya maka kisarannya adalah kurang dari 7 karena yang lebih kuat adalah asamnya, sehingga garam ini bersifat asam. Penentuan konsentrasi H+-nya didasarkan pada harga akar Kw dibagi Kb dikalikan konsentrasi ion positif. Nah, ion positif ini adalah ion yang berasal dari basa lemah. Makanya di sini diberi tanda B. Jadi ion ini berasal dari basa lemah atau ion positif. Untuk mudahnya, nanti kalau ini yang dicari adalah H+ atau kita menghitung H+, maka di sini yang masuk adalah ion positif atau konsentrasi ion positif. Konsentrasi dalam hal ini adalah molaritasnya. Yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa kuat. Nah, ini juga yang lemah hanya sebagian saja, maka akan mengalami hidrolisis parsial. Nah, karena di sini asamnya lemah, biasanya dalam soal akan diketahui harga Ka dari asam lemah. pH-nya bagaimana? Karena yang lebih kuat adalah basanya, maka pH-nya lebih dari 7 atau bersifat basa. Sedangkan untuk menghitung konsentrasi OH-nya didasarkan pada rumus akar dari Kw dibagi Ka kali konsentrasi ion negatif. Ion negatif ini adalah ion yang berasal dari asam lemah. Jadinya nanti kalau ini OH, untuk mencari konsentrasi OH-, maka yang dimasukkan dalam rumus ini adalah konsentrasi ion negatif. Ini juga dalam satuan molar. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah. Jika garam ini berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka nanti akan diketahui Ka dari asam lemah dan Kb dari basa lemah. Nah, bagaimana pH-nya? pH-nya bergantung harga Ka dan Kb. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb, maka dia bersifat asam atau pH kurang dari 7. Jika Ka-nya kurang dari Kb, maka bersifat basa atau lebih dari 7. Dan jika harga Ka sama dengan Kb, maka pH-nya sama dengan 7. Perhitungan harga H+-nya atau konsentrasi H+-nya menggunakan persamaan akar Kw Ka dibagi Kb. Jadi di sini tidak memasukkan konsentrasi ion. Nah, contoh penerapan ini ada pada soal berikut. Ini soal yang pertama. Ini soal yang pertama. Hitunglah pH larutan NH4Cl. Jadi ini larutan garam, ini sudah garam yang konsentrasinya 0,001 molar. Kb, jadi Kb dari basa lemahnya adalah NH4OH. Di sini harganya 10⁻⁵. Nah, cara penyelesaiannya, uraikan garam ini menjadi ionnya. NH4Cl menjadi NH4+ dan Cl-. Ini pastikan sudah setara. Jadi jumlah atomnya kiri dengan kanan sama. Kalau sudah, carilah atau masukkan konsentrasi dari garam ini. Konsentrasi garam ini 0,001 molar. Maka karena di sini
koefisiennya sama, sehingga di sini juga akan sama. Jadi kalau ini 0,001, ini juga 0,001. Nah, kenapa yang saya masukkan ini saja? Perhatikan. Di sini diketahui KB-nya dan sifat atau unsur ion penyusunnya di sini berasal dari basa lemah dan asam kuat. Karena ini basa lemah dan asam kuat, maka yang dicari adalah H+. Karena asamnya nanti yang atau sifat larutannya adalah asam. Jadi yang dicari adalah H+ dengan rumus KW per KB kali konsentrasi ion positif. Nah, yang dimasukkan hanya konsentrasi ion positif. Makanya ini yang dicari hanya NH4+ saja. Kita masukkan tetapan air 10 pangkat min 14. KB didapat dari soal 10 pangkat min 5, sedangkan konsentrasi ion NH4+ berasal dari sini. Ini 0,001 atau dibuat 10 berpangkat 10 pangkat min 3. Nah, ini jika kemudian kita hitung, perhatikan untuk perhitungan pembagian 10 berpangkat, maka pangkatnya dikurangi. Sehingga ini pangkatnya tinggal 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 3 tetap di sini. Perkalian ini sama dengan pangkatnya ditambah. Sehingga ini 10 pangkat min 12. Nah, akar dari 10 pangkat min 12 itu sama dengan pangkatnya dibagi 2. Jadi 10 pangkat min 6. Sehingga pH-nya adalah min log dari 10 pangkat min 6 atau min log dari H+. Di sini 10 pangkat min 6 atau hasilnya adalah 6. Demikian untuk perhitungan pH pada larutan garam. Kemudian untuk yang kedua. Yang kedua ini. Soal kedua. Soal kedua di sini jika yang diketahui bukan garamnya, tapi yang diketahui adalah reaksi asam dan basa. Sebagaimana kita ketahui bahwa reaksi asam dan basa akan menghasilkan garam. Contoh soalnya ini, hitung pH campuran dari 100 ml HCN 0,2 molar dengan 100 ml NaOH 0,2 molar. Di mana KaHCN adalah 10 pangkat min 10. Bagaimana pembahasannya? Tulis dulu yang diketahui. Volume HCN 100 ml, konsentrasi HCN 0,2 molar. Volume NaOH 100 ml dan konsentrasi NaOH, di sini konsentrasi, 0,2 molar. Harga Ka dari HCN adalah 10 pangkat min 10. Nah, kita cari dulu jumlah molnya. Bagaimana mencari jumlah mol? Cukup dikalikan antara volume dengan konsentrasi. Ini hasilnya adalah mol. Karena di sini volumenya mili, maka molnya juga milimol. Ini juga dikalikan 100 kali 0,2 hasilnya adalah 20 milimol. Nah, jumlah mol ini kita masukkan ke dalam persamaan reaksi asam basa. Ini reaksinya. HCN plus NaOH menjadi NaCN plus H2O. Pastikan reaksi ini setara dulu. Kalau reaksi ini sudah setara, jumlahnya sudah sama, Na, C-nya semuanya sudah sama, maka kita bisa memasukkan yang ini. Jadi yang diketahui ini adalah mula-mula. Jadi HCN mula-mula 20. Jadi yang dimasukkan ke sini adalah satuannya mol semua. Ini 20, NaOH juga 20. Nah, karena koefisiennya sama, maka dua-duanya habis. Bereaksi habis kedua-duanya. Nah, kemudian saat bereaksi berlaku persamaan koefisien sama dengan persamaan jumlah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi kalau di sini 1, 1, 1, 1 koefisiennya, maka kalau di sini habis 20 mol, 20 mol, maka ini juga 20 mol, ini 20 mol. Nah, jika 20 mol mula-mula bereaksi 20, maka habis.
Sedangkan yang di sebelah kanan ini ditambah sehingga sisanya pada akhir reaksi ada NaCN dan H2O masing-masing 20 milimol. Sesuai ini. Nah, kemudian bagaimana? Nah, garam yang dihasilkan adalah NaCN. Ini garamnya. Nah, garam ini kita uraikan seperti soal nomor 1. Kita uraikan menjadi Na plus dan Cn min. Nah, dari penguraian ini kita tahu bahwa garam NaCN berasal dari basa kuat dan asam lemah. Karena yang kuat basanya, maka di sini kita akan mencari OH-, konsentrasi OH-, di mana konsentrasi OH- ini adalah akar dari Kw per Ka dikalikan konsentrasi Cn-. Nah, dari sini kalian harus mencari konsentrasi Cn-. Dari mana dapat ini? Dari konsentrasi NaCN. Jadi persamaan reaksi ini kita ambil NaCN-nya. Ini adalah jumlah mol NaCN. Bagaimana mencari konsentrasi NaCN? Konsentrasi NaCN adalah jumlah mol NaCN dibagi volume campuran. Tadi volumenya untuk HCN-nya 100, untuk NaOH-nya 100. Jadi molnya 20 ini dibagi 200, hasilnya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, ini adalah konsentrasi NaCN yang kita masukkan ke sini. Jadi ini 0,1 molar, ini sama 0,1 molar, ini juga 0,1 molar. Jadi ini molar. Nah, yang dimasukkan ke sini hanya yang miliknya Cn-. Ini juga pastikan koefisiennya sudah terisi atau sudah setara. Misalnya Cn di sini koefisiennya 2, maka ini 0,2. Jadi yang dimasukkan adalah miliknya Cn- saja. Yang dimasukkan berapa di sini? 0,1. Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 10. Sehingga jika ini dihitung 10 pangkat min 14 dikalikan 10 pangkat min 1, dijumlahkan pangkatnya 10 pangkat min 15 dikurangi 10 atau dibagi 10 pangkat min 10, hasilnya tinggal 10 pangkat min 5. Jika 10 pangkat min 5 ini diakar, hasilnya adalah 10 pangkat min 2,5. Sehingga POH adalah min log konsentrasi OH-, yaitu min log 10 pangkat min 2,5. Sehingga hasilnya adalah 2,5. Bagaimana mencari pH-nya? Berarti 14 dikurangi POH atau dikurangi 2,5, hasil akhirnya adalah 11,5. Demikian penerapan rumus untuk mencari pH dari garam hidrolisis. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, masih bersama Bu Deni. Kali ini kita akan melanjutkan membahas materi kimia untuk bab hidrolisis garam. Pada video kali ini kita akan fokus pada cara menentukan atau menghitung pH garam. Seperti kita ketahui, ada bermacam-macam garam tergantung pada senyawa atau ion-ion penyusunnya. Nah, yang pertama adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Garam ini karena berasal sama-sama kuat maka tidak mengalami hidrolisis dan pH-nya sama dengan 7 sehingga sifatnya netral. Yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, garam ini
akan mengalami hidrolisis pada bagian yang lemah, jadi pada bagian yang berasal dari basa lemah saja. Sedangkan yang berasal dari asam kuat tidak mengalami hidrolisis sehingga dikatakan mengalami hidrolisis parsial. Biasanya cirinya garam seperti ini dalam soal akan diketahui harga Kb dari basa lemah. Nah, kemudian pH-nya berapa? pH-nya maka kisarannya adalah kurang dari 7 karena yang lebih kuat adalah asamnya. Sehingga garam ini bersifat asam. Penentuan konsentrasi H+-nya didasarkan pada harga akar Kw dibagi Kb dikalikan konsentrasi ion positif. Nah, ion positif ini adalah ion yang berasal dari basa lemah. Makanya di sini diberi tanda B. Jadi ion ini berasal dari basa lemah atau ion positif. Untuk mudahnya, nanti kalau ini yang dicari adalah H+ atau kita menghitung H+, maka di sini yang masuk adalah ion positif atau konsentrasi ion positif. Konsentrasi dalam hal ini adalah molaritasnya. Yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa kuat. Nah, ini juga yang lemah hanya sebagian saja, maka akan mengalami hidrolisis parsial. Nah, karena di sini asamnya lemah, biasanya dalam soal akan diketahui harga Ka dari asam lemah. pH-nya bagaimana? Karena yang lebih kuat adalah basanya, maka pH-nya lebih dari 7 atau bersifat basa. Sedangkan untuk menghitung konsentrasi OH-nya didasarkan pada rumus akar dari Kw dibagi Ka kali konsentrasi ion negatif. Ion negatif ini adalah ion yang berasal dari asam lemah. Jadinya nanti kalau ini OH, untuk mencari konsentrasi OH-, maka yang dimasukkan dalam rumus ini adalah konsentrasi ion negatif. Ini juga dalam satuan molar. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah. Jika garam ini berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka nanti akan diketahui Ka dari asam lemah dan Kb dari basa lemah. Nah, bagaimana pH-nya? pH-nya bergantung harga Ka dan Kb. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb, maka dia bersifat asam atau pH kurang dari 7. Jika Ka-nya kurang dari Kb, maka bersifat basa atau lebih dari 7. Dan jika harga Ka sama dengan Kb, maka pH-nya sama dengan 7. Perhitungan harga H+-nya atau konsentrasi H+-nya menggunakan persamaan akar Kw Ka dibagi Kb. Jadi di sini tidak memasukkan konsentrasi ion. Nah, contoh penerapan ini ada pada soal berikut. Ini soal yang pertama. Ini soal yang pertama. Hitunglah pH larutan NH4Cl. Jadi ini larutan garam, ini sudah garam yang konsentrasinya 0,001 molar. Kb, jadi Kb dari basa lemahnya adalah NH4OH. Di sini harganya 10⁻⁵. Nah, cara penyelesaiannya, uraikan garam ini menjadi ionnya. NH4Cl menjadi NH4+ dan Cl-. Ini pastikan sudah setara. Jadi jumlah atomnya kiri dengan kanan sama. Kalau sudah, carilah atau masukkan konsentrasi dari garam ini. Konsentrasi garam ini 0,001 molar. Maka karena di sini koefisiennya sama, sehingga di sini juga akan sama. Jadi kalau ini 0,001, ini juga 0,001. Nah, kenapa yang saya masukkan ini saja? Perhatikan. Di sini diketahui Kb-nya dan sifat atau unsur ion penyusunnya di sini berasal dari basa lemah dan asam kuat. Karena ini basa lemah dan asam kuat, maka yang dicari adalah H+. Karena asamnya nanti yang atau sifat larutannya adalah asam. Jadi yang dicari adalah H+ dengan rumus Kw per Kb kali konsentrasi ion positif. Nah, yang dimasukkan hanya konsentrasi ion positif, makanya ini yang dicari hanya NH4+ saja. Kita masukkan
tetapan air 10 pangkat min 14, Kb didapat dari soal 10 pangkat min 5, sedangkan konsentrasi ion NH4+ berasal dari sini. Ini 0,001 atau dibuat 10 berpangkat 10 pangkat min 3. Nah, ini jika kemudian kita hitung, perhatikan untuk perhitungan pembagian 10 berpangkat, maka pangkatnya dikurangi, sehingga ini pangkatnya tinggal 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 3 tetap di sini, perkalian ini sama dengan pangkatnya ditambah, sehingga ini 10 pangkat min 12. Nah, akar dari 10 pangkat min 12 itu sama dengan pangkatnya dibagi 2, jadi 10 pangkat min 6. Sehingga pH-nya adalah min log dari 10 pangkat min 6 atau min log dari H+. Di sini 10 pangkat min 6 atau hasilnya adalah 6. Demikian untuk perhitungan pH pada larutan garam. Kemudian untuk yang kedua. Yang kedua ini. Soal kedua. Soal kedua di sini jika yang diketahui bukan garamnya, tapi yang diketahui adalah reaksi asam dan basa. Sebagaimana kita ketahui bahwa reaksi asam dan basa akan menghasilkan garam. Contoh soalnya ini, hitung pH campuran dari 100 ml HCN 0,2 molar dengan 100 ml NaOH 0,2 molar, di mana KaHCN adalah 10 pangkat min 10. Bagaimana pembahasannya? Tulis dulu yang diketahui. Volume HCN 100 ml, konsentrasi HCN 0,2 molar, volume NaOH 100 ml, dan konsentrasi NaOH, di sini konsentrasi, oke, 0,2 molar. Harga Ka dari HCN adalah 10 pangkat min 10. Nah, kita cari dulu jumlah molnya. Bagaimana mencari jumlah mol? Cukup dikalikan antara volume dengan konsentrasi, ini hasilnya adalah mol. Karena di sini volumenya mili, maka molnya juga milimol. Ini juga dikalikan, 100 kali 0,2 hasilnya adalah 20 milimol. Nah, jumlah mol ini kita masukkan ke dalam persamaan reaksi asam basa. Ini reaksinya. HCN plus NaOH menjadi NaCN plus H2O. Pastikan reaksi ini setara dulu. Kalau reaksi ini sudah setara, jumlahnya sudah sama, Na, C-nya semuanya sudah sama, maka kita bisa memasukkan yang ini. Jadi yang diketahui ini adalah mula-mula. Jadi HCN mula-mula 20. Jadi yang dimasukkan ke sini adalah satuannya mol semua. Ini 20, NaOH juga 20. Nah, karena koefisiennya sama, maka dua-duanya habis. Bereaksi habis kedua-duanya. Nah, kemudian saat bereaksi berlaku persamaan koefisien sama dengan persamaan jumlah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi kalau di sini 1 1 1 1 koefisiennya, maka kalau di sini habis 20 mol, maka ini juga 20 mol, ini 20 mol. Nah, jika 20 mol mula-mula bereaksi 20, maka habis. Sedangkan yang di sebelah kanan ini ditambah sehingga sisanya pada akhir reaksi ada NaCN dan H2O masing-masing 20 milimol sesuai ini. Nah, kemudian bagaimana? Nah, garam yang dihasilkan adalah NaCN, ini garamnya. Nah, garam ini kita uraikan seperti soal nomor 1. Kita uraikan menjadi Na plus dan Cn min. Nah, dari penguraian ini kita tahu bahwa garam NaCN berasal dari basa kuat dan asam lemah. Karena yang kuat basanya, maka di sini kita akan mencari OH-, konsentrasi OH-, di mana konsentrasi OH- ini adalah akar dari Kw per Ka
dikalikan konsentrasi Cn-. Nah, dari sini kalian harus mencari konsentrasi Cn-. Dari mana dapat ini? Dari konsentrasi NaCN. Jadi, persamaan reaksi ini kita ambil NaCN-nya. Ini adalah jumlah mol NaCN. Bagaimana mencari konsentrasi NaCN? Konsentrasi NaCN adalah jumlah mol NaCN dibagi volume campuran. Tadi volumenya untuk HCN-nya 100, untuk NaOH-nya 100. Jadi molnya 20 ini dibagi 200, hasilnya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, ini adalah konsentrasi NaCN yang kita masukkan ke sini. Jadi ini 0,1 molar. Ini sama 0,1 molar, ini juga 0,1 molar. Jadi ini molar. Nah, yang dimasukkan ke sini hanya yang miliknya Cn-. Ini juga pastikan koefisiennya sudah terisi atau sudah setara. Misalnya Cn di sini koefisiennya 2, maka ini 0,2. Jadi yang dimasukkan adalah miliknya Cn- saja. Yang dimasukkan berapa di sini? 0,1. KW-nya 10 pangkat min 14, KA-nya 10 pangkat min 10. Sehingga jika ini dihitung 10 pangkat min 14 dikalikan 10 pangkat min 1, dijumlahkan pangkatnya 10 pangkat min 15. Dikurangi 10 atau dibagi 10 pangkat min 10, hasilnya tinggal 10 pangkat min 5. Jika 10 pangkat min 5 ini diakar, hasilnya adalah 10 pangkat min 2,5. Sehingga POH adalah min log konsentrasi OH min, yaitu min log 10 pangkat min 2,5. Sehingga hasilnya adalah 2,5. Bagaimana mencari pH-nya? Berarti 14 dikurangi POH atau dikurangi 2,5, hasil akhirnya adalah 11,5. Demikian penerapan rumus untuk mencari pH dari garam hidrolisis. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.